Anda membuat modul, berarti kan kita harus paham karakteristik dari apa yang disebut sebagai modul, gitu kan? Sebagai bahan ajar ada modul, terus kemudian ada buku teks, ada buku pengayaan, ada kamus, ensiklopedi, dan seterusnya seperti itu. Ada LKS juga atau LKPD begitu. Nah, kita harus mengetahui dengan baik apa yang menjadi kekhasan mengapa ini disebut sebagai modul. Begitu kan? Mengapa ini disebut sebagai modul? Ciri khasnya itu apa? Maka kemudian ini yang kemudian nanti ditransfer di dalam karya kita. Sehingga nanti karya kita itu betul-betul memenuhi, oh ini yang disebut sebagai modul. Begitu. Sehingga nanti tidak bias ketika orang melihat itu, jangan-jangan orang lain menyangka atau orang lain menilai bahwa karya kita ini bukan modul, tetapi ini LKS. Atau oh ini bukan modul, ini buku teks. Nah kayak gitu loh. Misalkan kayak gini, ciri khas modul itu adalah sesuai dengan definisi-definisi yang Anda sampaikan di naskah itu, bahwa ciri khas dari modul itu dia adalah bahan ajar mandiri. Yang namanya bahan ajar mandiri, maka seluruh proses itu berarti dialami atau dikerjakan sendiri oleh pembaca modul itu atau oleh siswa itu, termasuk proses evaluasi, misalkan seperti itu. Karena itu yang membedakan modul dengan buku teks apa? Kalau buku teks, evaluasi itu bisa dilakukan oleh guru atau oleh pengajarnya. Tapi kalau modul, siapa yang melakukan evaluasi? Ya pembaca modul itu. Maka apa bedanya? Maka di modul terus kemudian ada evaluasi. Anda sudah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan, ya, di modul yang Anda buat itu. Tetapi itu harus terus diikuti lagi, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu kemudian diikuti dengan kunci jawabannya. Baru kemudian diikuti, tapi sampai di situ siswa atau pembaca modul itu belum bisa melakukan evaluasi mandiri sebenarnya. Ketika dia sudah sudah menjawab atau melakukan evaluasi mandiri itu, dia misalkan sudah lulus atau belum, dia sudah bisa dinyatakan paham atau belum. Maka terus kemudian setelah itu diikuti dengan ada segmen atau ada bagian yang menyatakan jika bagaimana perhitungan atau KKM-nya gitu, ketuntasannya. Jadi kalau Anda mengerjakan sekian soal, nilai Anda sekian, maka nilai Anda itu dalam posisi seperti ini. Oh, Anda masih berarti misalkan Anda masih di bawah ketuntasan. Oh, kalau nilai sekian Anda berarti Anda sudah bisa dinyatakan lulus, kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri khas atau kekhasan dari modul. Semua proses itu dilakukan oleh pembaca modul itu. Jadi dia pembaca modul itu sekaligus murid, tapi sekaligus dalam tanda kutip itu guru bagi dirinya sendiri. Nah itu kan ciri khas modul seperti itu. Itu bagian-bagian dari modul yang akan menjadi kekhasan dari modul itu. Yang itu di buku teks tidak ada, ya. Di buku pengayaan itu juga tidak ada. Di LKS itu juga tidak ada, kayak gitu. Nah, ini penting, definisi semacam ini penting. Karena itu definisi ini yang kemudian kan kita transfer ke dalam produk atau dalam karya kita. Gitu ya. Nah, kemudian karena definisi itu kita perlukan untuk di karya kita, maka di naskah kita itu juga perlu mencantumkan itu tentang definisi modul. Anda sudah mencantumkan, ya, ada self instruction dan seterusnya seperti itu. Ada enggak kriteria modul untuk KPS, keterampilan proses sains gitu? Yang ada kan biasanya KPS itu apa sih, kayak gitu. Ya kan? Kalau ada, misalkan ada, ya, saya juga nggak tahu. Kalau misalkan ada, misalkan
modul KPS itu akan punya keunikan apa, misalkan dibandingkan dengan modul inquiry, misalkan kayak gitu. Saya juga nggak tahu apakah ada atau tidak referensi yang menyatakan itu. Tapi kalau misalkan Anda menemukan itu akan mempermudah kerja Anda, sehingga nanti Anda punya basis rasional, punya pijakan yang kokoh bahwa karya Anda ini sudah memenuhi apa yang disebut sebagai modul KPS, modul keterampilan proses sains, kayak gitu. Kalau tidak ada nanti yang kalau kita itu tidak memiliki itu, biasanya ya kita hanya mengklaim saja. Karena itu nanti yang jadi pijakan gitu. Oh, modul KPS itu begini. Maka terus kemudian produk Anda menjadi seperti ini gitu. Kalau ada orang protes atau ada orang lu kok modulnya seperti ini? Karena memang definisi modul KPS-nya seperti ini gitu. Nah, itu nanti kemudian yang ditransfer di dalam instrumen-instrumen penilaian. Nah, jadi nalarnya seperti itu. Jadi Anda perlu ya, Anda perlu. Pertama, definisi modul Anda beberapa sudah ada, tapi saya pikir perlu ditambahi dengan itu bahwa kekhasan bahwa modul itu adalah untuk belajar mandiri itu, maka di sana ada unsur-unsur itu evaluasinya harus mandiri, terus unsur itu siswa itu sudah atau pembaca modul itu sudah itu mencapai ketuntasan atau belum, kayak gitu. Anda bisa merujuk ke modul universitas terbuka. Di internet ada itu, Mbak. Ya, Anda cari modul fisika universitas terbuka kayak gitu. Nah, nanti unsur-unsurnya itu kayak gitu. Semua modul UT biasanya semuanya itu kayak gitu, yang saya baca itu kayak gitu. Ya, bisa dicari di internet gitu. Tidak perlu datang ke ke perwakilan universitas terbuka di Yogyakarta atau ke Jakarta kayak gitu. Cari di internet, ada di repositorinya universitas terbuka, ada modul fisika gitu. Nah itu ya. Jadi secara teoretik itu terus kemudian nanti diterjemahkan atau ditransfer menjadi instrumen-instrumen penilaian. Teoretik tadi itu juga ditransfer ke dalam produk karya Anda gitu. Jadi nanti Anda punya basis atau punya pijakan yang kokoh gitu. Terus kemudian di dalam modul Anda itu kan ada bab 1, bab 2, isinya kan pembahasan kayak gitu ya. Saya tidak tahu alasan atau pijakan rasional Anda ya, alasan atau pijakan rasional Anda mengapa membagi modul seperti itu gitu. Ini kembali lagi terkait dengan definisi dari atau unsur-unsur dari modul yang baik seperti itu. Kembali lagi ke sana. Nah, itu pentingnya di bab 2 itu sebagai pijakan kerja kita ya. Pijakan kerja kita. Modul yang baik itu gimana, terus kemudian KPS, keterampilan proses sains itu harus bagaimana. Yang itu yang perlu Anda terjemahkan dalam modul gitu ya. Yang saya lihat sekilas itu ada beberapa bagian dari modul itu yang perlu dijangkarkan ke sana gitu ya. Mungkin seperti itu saja, Mas.